Apakah melakukan itu menjadikannya milikmu? Dispatch punya sesuatu tentang mereka. Oh ya, berbicara tentang BTS, kalian tau gak guys? Di disk ini kayak nyimpan berbagai rahasia tersembunyi guys. Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jika untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan langsung saja subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang girl group dari SM Entertainment ya, yaitu God The Beat. Jadi baru-baru ini mereka itu telah menunjukkan penampilan mereka dengan Step Back. Namun Cinggu, kalian tahu nggak, meskipun mendapatkan banyak sekali pujian, untuk yang God The Beat itu juga mendapatkan berbagai kritikan. Salah satunya adalah dikarenakan lirik lagu mereka yang dianggap misogini. Nah, untuk informasi saja, God The Beat pada tanggal 1 Januari di SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya untuk pertama kalinya menampilkan Step Back yang disiarkan langsung secara online dan juga gratis di seluruh dunia melalui platform resmi YouTube, Beyond Live, dan juga lain-lain. God The Beat pada konser itu menampilkan penampilan panggung untuk lagu baru Step Back. Unit proyek SM baru ini terdiri dari 7 orang member. Mereka adalah Boa, lalu Daeteon, dan Hyeon Girls' Generation, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan juga Winter dari aespa. Step Back adalah lagu bergenre R&B hip hop dengan bass yang adiktif dan juga variasi instrumental. Lagu ini juga mengungkapkan sosok seorang wanita dengan harga diri yang tinggi itu jatuh cinta dengan someone. Penampilan dance yang kuat dari 7 member dan suasana yang indah dan anggun berpadu menciptakan sinergi yang kuat pada penampilan mereka. Di balik itu semua, netizen juga membicarakan tentang liriknya yang dianggap misogini. Lalu apa sih itu misogini? Jadi setelah aku searching ya, aku baca langsung, karena aku juga takut salah guys. Jadi Cinggu, misogini ini merupakan sebuah sindrom yang menyebabkan seseorang membenci perempuan, baik itu seorang pria ataupun sesama perempuan. Dan sindrom ini juga seringkali menempatkan dan memandang perempuan sebagai penyebab kesalahan dalam suatu masalah. Misogini juga mengakibatkan seseorang itu membenci, memandang rendah, dan juga mendiskriminasi perempuan. Dan seperti yang aku lansir dari Science Daily, secara umum untuk misogini diartikan sebagai kebencian dari seorang pria terhadap perempuan. Tapi ada juga kasus di mana perempuan yang disebut memiliki pandangan ini, yaitu membenci sesama perempuan nih. Dan pelaku misogini yang disebut misoginis bisa saja ada di sekitar lingkungan, namun seringkali itu tidak disadari. Sebab pengidap misogini seringkali menyamar menjadi sosok yang membela perempuan, tapi seringkali mereka ini juga berusaha menjatuhkan dan juga merasa bahagia jika sosok perempuan disalahkan dalam sebuah masalah. Dan seperti yang aku lihat, untuk kalian-kalian semua juga banyak sih yang misogini, tapi kalian tuh nggak sadar guys, serius. Misalnya nih, ada dalam kasus kebanyakan seperti yang kita lihat sekarang adalah kasus pelakor-pelakoran. Dan biasanya ada sih yang nyalahin laki-lakinya, ada, tapi kayak sedikit gitu. Kebanyakan yang cewek pasti nyalahin ceweknya. Paling banyak di judge itu adalah ceweknya guys, serius. Padahal menurut aku dua-duanya juga salah gitu ya kan. Tapi kebanyakan yang di hate oleh banyak orang, terutama sesama wanita nih, adalah ceweknya sendiri. Dan itu sudah termasuk dalam perilaku misogini. Apapun kejadiannya pasti yang disalahkan adalah wanita. Sama nih kalau ada idol yang dating, yang disalahkan siapa yang paling banyak? Cewek juga guys, oke? Jadi kalian tuh nggak sadar kalian itu juga misogini. Terus lirik dari Step Back ini kayak gimana sih sampai disebutkan itu liriknya kayak misogini banget? Untuk lirik yang pertama, Anda harus mundur. Who do you think you looking at? Atau siapa yang kamu pikir kamu sedang lihat? Intinya kalau diterjemahkan ke Indonesia agak kacau ya. Beraninya kamu pergi di atas kepalaku. Mungkin di atas kepalaku itu maksudnya adalah dari pikiranku, gitu nggak sih? Lebih baik kau tutup mulut kamu dan juga mundur. Wow. Atau coba naik ke atas sini. Apa dia naksir kamu? Saat kita bermain seperti bayi, saat kita masih kecil, aku yakin kamu itu pernah main mata dengan beberapa orang, bermain dengan kenangan masa kecil kamu. Apakah itu menyenangkan? Kayaknya menyenangkan kalau bermain mata. Mungkin ada yang sering bermain mata selama masa sekolahnya. Mungkin kalau ada, langsung aja komen di kolom komentar. Next, ke lirik yang berikutnya. Laki-laki saya ada di level lain. Wuhui. Anda bahkan tidak bisa bermimpi tentang level ini. Wadaw. Yang membuat saya naik level. Next level. Seperti yang kamu lihat, level lain jangan bawa ke saya. Keluar dari jalan saya. Wih. Get out of my line guys. Keluar dari jalan saya.
Oke, liriknya savage ya. Lepaskan tanganmu dari tanganku, mundur. Itu tidak akan cukup bahkan jika kamu dilahirkan kembali. Oh my god, kamu seperti racun bagi anak-anak laki-laki yang baik. Wow, oh my god, savage lirik lagunya sumpah. Mereka menjadi lebih kesepian saat mereka minum lebih banyak. Dia sakit dan juga lelah setiap hari. Jangan kamu melewatinya, jangan lewati batas maksudnya. Mundur. Ini bukan tempat untuk kamu. Wow. Oh my god, lirik yang super savage. Jujur aku kayak bukan kesini sih, tapi kayak lucu gitu. Ya gak sih? Apa yang kamu coba sembunyikan dengan menimbang adalah hati ringanmu yang terkendali. Dia sakit dan juga lelah setiap hari. Apakah melakukan itu menjadikannya milikmu? Yes, I know. Dengarkan aku, ada lebih banyak gadis sepertimu daripada yang kamu pikirkan. Bener atau enggak? Dunia itu masih berputar tanpa kamu. Di sekitar kamu harus memiliki pikiran yang baik. Apakah kamu mencari kesenangan lagi, pendekatan dengan bantuan, perhitungan sudah berakhir, seperti kamu telah menemukan kapal harta karun di atas lautan. Anda bahkan tidak tahan dengan level ini. Dunia adalah level kami, hanya mungkin di sebelah saya. Seperti yang kamu lihat level lain, jangan bawa ke saya, keluar dari jalan saya. Oh my god, super savage guys liriknya. Kalian sudah baca? Oke. Jadi setelah melihat liriknya, kalian itu harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Mundur. Step back. Well, Cinggu, untuk liriknya, seperti yang aku lihat, untuk first impression aku sebenarnya ini tuh kayak menyadarkan aku akan haters sih. Jadi untuk haters biasanya kan ya mereka itu seringkali menjatuhkan member-member dari sebuah grup, termasuk juga member-member dari Cut The Beat seperti itu. Dan ini menurut aku merupakan sebuah lagu yang ditujukan untuk mereka. Namun Cinggu, setiap orang kan punya persepsi atau pandangan yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang menganggap bahwa liriknya itu kayak misogini gitu guys. Namun Cinggu, kabar terbaru nih di komunitas online kembali lagi nih dibicarakan untuk lirik yang Cut The Beat. Nah Cinggu, dari awalnya yang kecewa nih sama lirik lagunya, itu menjadikan lirik lagunya sebagai humor. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea. Langsung aja kita baca bersama-sama. Untuk komentar yang pertama, dia bilang kayak gini. Jadi liriknya pada dasarnya menggambarkan kesalahpahaman antara aku dan juga Oni kan. Aku mencoba merayu Cut The Beat Oni, tapi kemudian mereka mengira aku datang untuk laki-laki mereka. Maka langkah mundur bagian gadis konyol. Bener sih, mungkin ini tuh ditujukan kepada pelakor. Maybe ya, who knows. Aku yakin para Oni mulai tertarik padaku juga membuat seluruh lagu tentangku racun mendebarkan. Sekarang aku mengerti kenapa begitu banyak orang yang menyukai kiasan musuh menjadi kekasih. Konyol, apakah kamu di sini? Ya, konyol. Apakah ada seseorang yang ingin kamu racuni? Ya. Socrates juga minum racun. Ayo, pergi gadis-gadis konyol. Sekarang aku memikirkannya. Liriknya menceritakan tentang kisah seorang gadis yang punya pacar dalam penyangkalan yang tergoda oleh gadis konyol itu. Oni hanya membicarakanku. Aku tidak membencinya. Oke. Jadi mungkin liriknya ini emang ditujukan kepada para pelakor ya. Who knows gitu ya kan? Karena mereka tergoda oleh pacar orang lain, mereka nanti akan mendekati pacar-pacar dari gadis yang lain tersebut. Nanti gadis-gadis ini bisa menyanyikan lagu yang Cut The Beat ya. Mundur, kamu itu nggak berada di levelku. Bisa jadi inspirasi nih guys untuk dinyanyikan supaya pelakor-pelakor menjauh dari cowok-cowok kalian. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang konspirasi di balik konsernya Dispatch. Guys, kalian itu pasti tahu bahwa kemarin kita merayakan yang namanya Happy New Year 2022. Dan kalian itu pasti tahu kalau Happy New Year itu ada apa? Yups, ada tanggal 1 Januari. Terus tanggal 1 Januari ada apa nih? Emang spesial banget tanggal itu, spesial khususnya untuk para K-popers. Tanggal itu seperti tanggal yang mendebarkan. Ngerti nggak sih? Jadi selain kita menyambut tahun yang baru gitu ya kan, kita juga akan menyambut cerita baru, cerita romantis yang baru dari pasangan idol K-pop dan juga artis-artis Korea di sana. Dan seperti yang kalian tahu bahwa ada salah satu media yang kerap kali membongkar siapa dengan siapa yang berkencan, termasuk di tanggal 1 Januari. Dan ya, kalian tuh pasti tahu itu kebiasaan siapa? Kebiasaan dari Dispatch. Namun Cinggu, untuk tahun ini setelah kalian menunggu lama gitu ya kan, sayang banget kalian itu nggak bisa melihat pasangan baru mana yang akan terungkap. Sebab kenapa nih? Untuk Dispatch, mereka kayaknya nggak akan mengumumkan deh siapa dengan siapa berkencan untuk tahun ini. Karena mereka akan merayakan konser yang bertajuk apa nih? Konsernya itu bertajuk The Festa. Dan ini itu akan berlangsung dan juga menampilkan jajaran artis yang memukau. Mulai dari BTS, lalu ada juga NU'EST, Seventeen, Twice, NCT 127, NCT Dream, Stray Kids, Tomorrow X Together, dan juga ENHYPEN.
Dan kalian tahu konser ini untuk apa? Konser ini ditujukan untuk memperingati ulang tahun ke-10 Dispatch. Jadi mungkin untuk menyambut ulang tahun mereka mau menyambutnya dengan cara damai gitu ya kan. Gak mau ada yang namanya war-war lagi gitu. Karena seperti yang kalian tahu, meskipun banyak yang nunggu pasangan couple dari Dispatch, ntar kalau Dispatch ngumumin, waduh, bisa-bisa Dispatch-nya ini dibuatin petisi langsung nih sama netizen-netizen sana. Karena katanya Dispatch ini mengganggu privacy. Tapi di sisi lain banyak orang yang menunggu Dispatch ini untuk ngumumin siapa yang berkencan. Jadi untuk jadi Dispatch sebenarnya agak dilema sih ya. Kalau ngumumin ini berkencan, entar dihujat. Kalau nggak ngumumin juga dihujat. Terus kalian mau hanya apa gitu? Dispatch ini mau diapain gitu guys? Lalu Cenggu, gimana reaksi dari netizen Korea di saat melihat Dispatch itu tidak membeberkan siapa dengan siapa berkencan dan malah mengumumkan pesta ulang tahun mereka? Jadi untuk netizen Korea, banyak dari mereka berpikir bahwa ada something yang mencurigakan. Jadi banyak yang sebenarnya menyebutnya sebagai konser penyanderaan, mengklaim bahwa artis K-pop top seperti BTS dan juga Twice yang tidak muncul pada upacara musik akhir tahun Desember ini tidak punya pilihan selain melakukannya sebagai Dispatch. Karena kalau mereka tidak melakukannya untuk Dispatch, outlet media itu kemungkinan akan mengekspos skandal besar tentang mereka. Wow, aku juga oh shit. Oke, abaikan tentang yang lewat tadi. Oke, berbicara tentang Twice dan juga BTS, kalian tuh pasti tahu ya bahwa baik untuk Twice dan juga BTS itu kan nggak muncul nih dalam acara musik mulai dari Mama, nggak ada loh guys. SBS Gayo Daejeon nggak ada, MBC nggak ada, di KBS juga nggak ada kemarin. Apalagi ya, mungkin ada yang mau nyebutin lagi, silahkan, monggo dipersilahkan. Mereka itu nggak ada nampil guys, oke? Tapi untuk yang spesial untuk Dispatch nih, mereka hadir dong, really suspicious. Dan itu emang banyak banget konspirasi yang tersembunyi guys. Dan langsung aja kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Let's check this out. Untuk komentar yang pertama ada bilang kayak gini. Jadi bayaran pertunjukannya adalah karena mereka merahasiakan skandal kencan ya. Ini adalah line up yang Dispatch janjikan untuk tidak disentuh pada tahun 2022. Ini adalah konser penyanderaan yang menyedihkan. Mereka pikir mereka memiliki semacam kekuatan ya. Apa yang sebenarnya mereka miliki bukanlah moralitas. Line up itu, kenapa line up-nya ada yang salah? Jujur guys, aku secara pribadi menilai bahwa line up-nya emang the best. Kenapa the best? Kalian dapat nilai sendiri lah kenapa disebut the best ya. BTS, Twice, ENHYPEN, Seventeen, OS, wah semuanya hadir. Gimana nggak disebut amazing coba? Kurangnya Blackpink sih. Jujur, aku sih paling menantikan Blackpink ya hadir di acara-acara seperti itu. Tapi kayaknya Blackpink nggak mau deh ya hadir di acara Dispatch. Karena untuk Dispatch sendiri, gila sih Dispatch udah 2 kali loh ngungkapin tentang hubungan Jennie. Kemarin sama Kai diungkapin, lalu sama G-Dragon diungkapin. Ya kali Blackpink mau hadir lagi di acara Dispatch. Kayaknya untuk Blackpink sendiri atau member dari Blackpink ataupun YG Entertainment kayaknya kurang peduli deh kalau Dispatch ini mengungkapin atau enggak. Seperti yang aku lihat sih kayak gitu guys. Jadi kayak masa bodoh gitu gak sih? Soalnya ini bukan the first time loh artis-artis dari YG Entertainment itu diungkapin sama Dispatch. Karena kalau kalian lihat sejarah di masa-masa lalu ya, Dispatch ini kerap kali mengungkapkan something yang bad loh tentang YG Entertainment. Ingat kasusnya Hanbin? Itu siapa coba? Terus siapa lagi? Taeyang sama Min Hyorin, iya gak sih? Itu juga diungkapin sama Dispatch. Lalu G-Dragon sama member After School juga pernah. Tapi untuk hubungan mereka langsung dibantah karena emang gak bener gitu. Gak ada hubungan di antara mereka. Gitu sih. Dan sekarang kita akan baca lagi komentar-komentar yang berikutnya. Saya merinding karena outlet media ini bermuka dua. Wuhuhui. Ini salah dalam banyak hal. Oke, salah satu halnya kayak gimana nih? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Langsung aja komen di kolom komentar. BTS yang mengumumkan bahwa mereka mengambil jeda resmi sehingga mereka tidak perlu terlibat dalam omong kosong politik dengan semua stasiun penyiaran lainnya. Melakukan pertunjukan untuk Dispatch. Sekarang kita semua tahu bahwa Dispatch punya sesuatu tentang mereka. Oh ya, berbicara tentang BTS, kalian tahu nggak guys? Kemarin ya, aku kan buka-buka TikTok nih dan juga orang-orang udah pada heboh nih membicarakan tentang couple yang kemungkinan adalah member dari BTS. Bukan Jungkook, bukan Taehyung, bukan Jin, tapi itu kayaknya berada di rap lain dah. Ya kemarin ada. Dan untuk pasangan dari member BTS ini kecurigaan sih guys, masih prediksi juga sih. Tapi untuk yang dianggap sebagai pasangan dari member BTS yang satu ini, dari kemarin emang udah dicurigai banget gitu sama netizen, khususnya netizen Korea, bahwa dia kayaknya emang lagi dating deh gitu. Dan kita juga tidak tahu gitu siapa pacarnya. Tapi untuk sekarang makin lama nih ya, kayaknya udah mulai terungkap deh siapa couple atau siapa cowoknya dari cewek itu. Dan ya, I think emang sih kayaknya mereka punya something deh. Aku nggak mau nge-spill, takutnya aku dianggap membicarakan berita hoax. Tapi setahu aku untuk member BTS memang member itulah yang menurut aku kayak really suspicious untuk dating gitu. Untuk Jungkook, Taehyung menurut aku no. Dan lanjut ke komentar yang berikutnya. Tema konser ini adalah peretasan ilegal. Tapi tahukah mereka bahwa apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan sendok mereka adalah ilegal? Uhui.
Dan cinggu, kalian lihat nggak sih teasernya kayak gimana? Aku kan kemarin udah cek nih Twitter dari Dispatch. Karena untuk teaser di Twitternya Dispatch itu juga membuat banyak orang bertanya-tanya gitu. Ini maksud teasernya apa sih? Kok kayak serem gitu? Jadi buat yang belum nonton teasernya kayak gimana, aku jelasin ya. Di awal teaser itu mereka kayak mengatakan bahwa memang tidak ada rahasia yang sempurna di dunia ini. Yaps, memang benar gitu, nggak ada rahasia yang sempurna di dunia ini gitu. Sepandai-pandainya kalian menyembunyikan rahasia, itu pasti akan terungkap juga suatu saat nanti. Lalu di sini mereka menuliskan Dispatch sepertinya akan melakukan sesuatu nih, check it out. Lalu ada seseorang layaknya hackers lah ya, itu nulis sesuatu di komputernya. Dan setelah aku perhatikan, kata yang ditulis adalah decode. Dan setelah aku searching decode ini nggak ketemu-ketemu guys. Lalu habis itu aku tambahin kata R, jadinya decoder. Untuk decoder sendiri, jadi decoder ini merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk membalikan sebuah proses decoding, sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Dicatat, menerima informasi yang asli. Wow. Dan nanti cinggu, si orang yang ada di teaser ini itu akan login ke sebuah disk. Jadi disk ini kayak nyimpan berbagai rahasia gitu dari artis-artis K-pop yang akan hadir di acara tersebut. Mulai dari NCT, ada namanya TXT, ada namanya juga ENHYPEN, ada Twice, ada BTS, ada pokoknya banyak banget deh. Dan cinggu, nantinya setiap nama dari grup yang awalnya itu kayak di lock atau dikunci itu akan ke open. Dari hal ini, Dispatch itu want to say bahwa mereka itu punya secret loh tentang grup-grup yang akan hadir di acara tersebut. Dan untuk rahasia dari idol K-pop itu bukan hanya tentang berkencan aja guys, bukan hanya tentang berkencan saja. Karena kalau kalian perhatikan untuk Dispatch, dari dulu mereka itu bukan hanya memberitakan tentang siapa dengan siapa berkencan doang, tapi mereka itu punya banyak banget hal-hal yang perlu diekspos gitu. Mereka itu punya rahasia, dan biasanya cinggu, rahasia-rahasia ini juga akan berdampak buruk terhadap karir dari seorang idol. Dampak buruknya seperti apa? Ya mungkin nanti ada yang nggak terima idolnya berkencan, habis itu nanti mereka akan dikritik dan juga dibenci habis-habisan. Habis itu ada juga yang disuruh keluar dari grup. Lalu ada juga mungkin kasus-kasus yang lain yang terjadi sama mereka, dan kasus ini juga kerap kali membahayakan karir mereka sebagai seorang idol K-pop. Dan gak hanya membahayakan mereka saja, tapi biasanya kasus-kasus ini juga akan membahayakan grup sampai agensi mereka gitu guys. Dan cinggu, setahu aku ya sotoy aja ya, dikit-dikit ya. Biasanya untuk jurnalis-jurnalis di Korea itu nggak langsung loh membicarakan atau memberitakan tentang skandal dari seorang idol K-pop, nggak langsung. Meskipun mereka tahu itu emang akan memberikan dampak yang besar terhadap mereka, biasanya mereka juga akan tahan dulu gitu, ngerti nggak? Tapi biasanya mereka juga akan berbicara tentang hal itu sih dengan setiap agensi gitu ya kan. Ya ada kesepakatan seperti itulah. Dan biasanya mereka itu akan menyebarkan hal tersebut dulu melalui yang namanya blind item. Dan blind item ini itu nggak tahu sih kapan akan terpublish gitu. Biasanya 2, 3, atau 5 tahun ke depan baru terpublish. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Apakah menurut kalian konsep dari Dispatch ini yang The Pesta ini itu merupakan konser penyanderaan? Langsung aja komen di kolom komentar juga ya. Oke cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching sekali lagi. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.